잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi pada saat sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dian Permatasari. Ini tentang perlindungan anak, yaitu materinya tentang brainstorming masalah perlindungan anak. Yang kedua yaitu hak-hak anak. Yang ketiga analisis perlindungan anak di Indonesia. Yang keempat analisis perlindungan anak di luar negeri. Yang kelima isu krisis tentang perlindungan anak. Yang keenam yaitu kota layak anak atau KLA. Yang pertama yaitu brainstorming masalah perlindungan anak atau solusi dalam masalah perlindungan anak ini. Masalah perlindungan anak yaitu kepedulian dan peran aktif dari masyarakat yang dibutuhkan dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun untuk dapat berperan aktif dalam program perlindungan anak tersebut, maka masyarakat perlu diberi pembinaan dan wawasan pengetahuan terutama dalam kebutuhan anak, pola asuh anak, lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Materi yang kedua yaitu tentang hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam bab 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraannya, yaitu yang pertama hak atas kesejahteraan, perawatan dan asuhan dan bimbingan. Yang kedua, hak atas pelayanan. Yang ketiga, hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Yang keempat, hak atas perlindungan lingkungan hidup. Yang kelima, hak mendapatkan pertolongan pertama. Yang keenam, hak untuk memperoleh pengasuhan atau asuhan. Selanjutnya, hak untuk memperoleh bantuan. Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Nah, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tentang perlindungan anak saat ini sudah berlaku selama 12 tahun. Sudah mendapatkan beberapa perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang yang baru tersebut lebih menegaskan tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama keadaan kejahatan seksual. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta mendorong adanya langkah nyata yang cepat untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak tersebut. Baiklah, berdasarkan pasal 23 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan, pasal 1 berbunyi negara, pemerintahan, dan pemerintahan daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain. Sebenarnya pada pasal 23 ini sudah sangat jelas bahwa negara serta pemerintah terkait juga memiliki kewajiban dalam menjamin dan memperhatikan perlindungan anak. Tetapi pada kenyataan yang ada, pemerintah cenderung baru menggerak dalam menangani perlindungan anak setelah ada kasus kekerasan anak yang diangkat oleh media massa. Setelah kasus tersebut ramai diperbincangkan di media massa dan banyak mendapatkan kritik dan berbagai pihak, barulah pemerintah beramai-ramai turun tangan menangani kasus tersebut. Sebenarnya hal yang seperti ini sering terjadi di masyarakat dan sudah seperti fenomena sehari-hari. Padahal seharusnya baik pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, dan negara memiliki kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan pasal 23 ayat 2 tersebut.
Baiklah, selanjutnya yaitu analisis Undang-Undang Perlindungan Anak di luar negeri negara Malaysia. Di negara Malaysia, masalah hak-hak anak sudah diatur dalam Akta Anak-anak 2001. Anak-anak yang dilindungi di bawah Akta 2001 ini terdiri dari yang pertama anak-anak yang merupakan pemeliharaan dan perlindungan, yang kedua anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, yang ketiga yaitu perdagangan dan pelarian anak-anak, yang keempat anak-anak yang melakukan kesalahan jenayah, yang terakhir yaitu anak-anak yang tidak dikawal. Isu dan tantangan perlindungan anak harus segera dijawab dengan membuat langkah-langkah konkret melalui perencanaan terpadu dan membangun sinergitas dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, dan Kementerian Koordinator PMK atau Kementerian Tenaga Kerja. Banyaknya situasi buruk yang dialami oleh anak-anak Indonesia harus menjadi perhatian bersama. Selama ini instansi-instansi tersebut di masa belum sepenuh komitmen menjadikan isu perlindungan anak sebagai isu bersama atau common issues dalam menjalankan pemerintah undang-undang terkait anak sebagai sebuah produk kebijakan masih berjalan sebagai parsial. Sebagai contoh, negeri ini masih belum mempunyai itikat baik dalam mengurus identitas anak. Fakta masih rendahnya pencatatan kelahiran, yaitu merupakan hak penting bagi anak untuk mendapatkan legalitas identitas dan kewarganegaraannya. Baiklah, selanjutnya yaitu Kota Layak Anak, KLA, Sekolah Layak Anak, Masjid Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak. Yang pertama yaitu Kota Layak Anak, suatu pembangunan kabupaten atau kota yang mengintegrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak ini. Yang pertama pentingnya mewujudkan KLA atau Kota Layak Anak. Yang pertama jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk. Yang kedua, anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang sehingga sekaligus generasi penerus bangsa. Yang ketiga yaitu anak harus berkualitas agar anak tidak menjadi beban pembangunan. Yang keempat, koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari KLA ini untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten atau kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak. Yang kedua yaitu Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dalam perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah satu lainnya, serta mendukung partisipasi anak trauma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Yang ketiga yaitu Masjid Ramah Anak, merupakan salah satu kebijakan Kemen PPPA yang didukung oleh Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia untuk mewujudkan satuan masjid sebagai ruang publik untuk beribadah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, yang aman dan nyaman dengan dukungan orang tua dan lingkungannya. Yang keempat yaitu Rumah Sakit Ramah Anak, merupakan rumah sakit yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan hak anak serta prinsip perlindungan anak. Baiklah, adapun tujuan dari Rumah Sakit Ramah Anak, yang pertama yaitu meningkatkan komitmen pemerintahan daerah,
kecamatan, desa atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah daerah dalam upaya mewujudkan rumah sakit yang peduli terhadap anak. Yang kedua yaitu mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada pemerintahan daerah. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan bagi hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Oleh karenanya, penghargaan akan hak-hak yang melekat pada anak tetaplah harus dikedepankan dalam segala waktu, tempat, maupun personality penghadapan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Kepentingan terbaik untuk anak, hak-hak anak yaitu hak atas perlindungan, hak untuk hidup, pertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, hak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.